Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland dan sahabat-sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat urban farming. Sore ini saya sedang membersihkan sayur, ini adalah kubis ya, atau di sini biasanya kita kenal dengan sayur kol ya. Seharusnya tadi pagi harus saya bersihkan ini. Ini kebetulan tadi pagi saya ke Pasar Induk Jakarta. Saya lihat ini ada tumpukan limbah, yaitu limbah kubis ya. Karena memang sudah banyak sekali saya lihat ya, saya baru teringat bahwa kita sedang membahas tentang masalah kompos, kemudian pembenahan tanah kemarin ya. Lalu saya teringat bahwa saya perlu mengambil kubis ini untuk kita jadikan sebagai bahan untuk dekomposisi proses dari pembenahan tanah kita ya. Nah, jadi pada kali ini kita akan membuat semacam sayuran ya. Sayuran ini adalah merupakan salad dari makanan Jerman, yaitu sauerkraut. Jadi sauerkraut itu adalah semacam salad kubis yang difermentasi, kemudian biasanya dimakan sebagai salad ya. Nah, kita akan membuat salad itu. Nah, tapi kita pada hari ini bukan untuk sedang belajar memasak ya. Tapi kita nanti akan mencoba menjadikan kubis ini menjadi bahan aktif ya. Dan kita nanti akan memancing beberapa mikroorganisme yang ada di kubis ini ya. Nah, kalau seandainya kita memahami pertanian organik ya, sebenarnya tak satu pun dari limbah yang terbuang di pasar itu atau mungkin dimanapun kita berada itu merupakan limbah, tapi kita tetap melihatnya sebagai nutrisi ya. Jadi sebenarnya kol ini, kol atau kubis ini merupakan sebuah zat aktif yang sangat penting sekali dalam proses pengomposannya. Jadi kalau mereka tahu teknik pengomposan atau teknik fermentasi, maka salah satu bahan yang harus mereka dapatkan ini adalah ini ya. Karena kol ini atau kubis ini bisa kita akan jadikan menjadi asam laktat ya, bisa kita jadikan menjadi atau untuk sebagai pemancing, yaitu bakteri namanya lactobacillus ya. Nah, jadi lactobacillus itu adalah sangat penting sekali dalam proses pengomposan yang selama ini ya jarang sekali kita menyadari bahwa proses pengomposan itu dilakukan oleh bakteri yang namanya salah satunya adalah lactobacillus itu ya. Nah, jadi sebenarnya lactobacillus itu selama ini ya kita hanya bisa beli ya. Tapi sebenarnya kalau seandainya kita mengerti, kita bisa membuat sendiri dengan biaya yang gratis, lebih murah, dan kita tinggal mengambil limbah-limbah yang ada di pasar sana. Nah, ini adalah limbah. Tadi saya telah cuci ya, karena biasanya memang tadi agak lama saya rendam karena biasanya kalau kubis seperti ini itu pasti disemprot dengan pestisida ya. Makanya kita agak harus lama untuk membersihkannya dan betul-betul bersih sehingga pestisidanya itu bisa hilang. Kemudian baru nanti kita akan melakukan proses fermentasi. Nah, sebelum kita akan membahas lebih mempraktekkan bagaimana kita nanti akan memancing bakteri lactobacillus ya dengan model pembuatan sauerkraut itu makanan Jerman itu, nanti kita akan membahas dulu atau mendiskusikan dulu apa itu asam laktat dan apa itu lactobacillus. Yuk kita akan coba mendiskusikan dulu. Oke, baiklah teman-teman sahabat upland dan teman-teman petani milenial dan sahabat-sahabat urban farming. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu konsep yang penting dalam dunia pertanian organik itu, yaitu adalah asam laktat. Jadi kita menggunakan asam laktat. Ini apanya habis. Nah, seperti beberapa hari yang lalu kita kan sudah membahas tentang pembenahan tanah, di mana dalam proses pembenahan tanah kita butuh namanya zat aktif yang kita dekomposisi. Nah, sebenarnya dari hasil dari pembenahan tanah yang nanti akan kita lihat hasilnya dalam beberapa hari ini,
sebenarnya kita perlu lagi untuk meningkatkan bakteri yang ada dalam pembedah tanah itu. Nah, proses yang kemarin kita lakukan itu baru melakukan proses dekomposisi ya. Dekomposisi yaitu adalah kita mengambil zat aktif yang ada di unsur-unsur tanaman yang kita lakukan dekomposisi. Nah, namun setelah itu kita harus meningkatkan bakteri. Jadi sehingga walaupun nanti akan ada namanya zat aktif yang telah kita dekomposisi, tapi kita juga butuh mengayakannya itu dengan bakteri ya. Nah, ditambah dengan beberapa unsur-unsur kimia organik atau semia organik yang harus kita masukkan dalam proses pembenah tanah kita itu, sehingga betul-betul pembenah tanah kita itu betul-betul sempurna ya. Nah, kalau kita waktu di Ponorogo, yaitu kita malah menambahkan dengan namanya zat aktifnya, ya zat apa? Katalis ya, katalis yang kemarin itu kita diskusikan ramai sekali ya. Nah, sebenarnya kita akan mencoba membuat pembenah tanah itu tanpa katalis, tapi kita meningkatkan beberapa bakteri-bakteri yang ada di situ, sehingga proses penguraian itu akan bisa lebih cepat, baik itu di proses dari dekomposisinya nanti, maupun nanti ketika nanti waktu kita melakukan proses aplikasi pembedahan tanahnya ya. Nah, salah satu zat kimia organik yang kita butuhkan itu adalah bernama asam laktat ini. Nah, kenapa kita butuh asam laktat? Asam laktat ini dia mempunyai banyak sekali manfaatnya dalam proses pengomposan atau proses dekomposisi atau fermentasi ya. Pertama itu adalah dalam proses dekomposisi itu dia bisa mempercepat ya proses penguraian. Mempercepat proses penguraian. Nah, kalau seandainya kita tidak menggunakan asam laktat, maka proses penguraiannya kan bisa lama ya. Dia harusnya kita mungkin bisa melakukan 2 minggu, bisa jadi kalau seandainya memang tanpa asam laktat mungkin bisa jadi 2 atau 3 bulan lamanya ya. Nah, kemudian apa? Karena kita tahu bahwa beberapa zat aktif kemarin yang kita dekomposisi itu, yang pertama itu adalah eceng gondok, kemudian di situ juga ada jerami, kemudian kemarin itu juga ada tanaman yang tahan kemarau, kemudian kemarin itu juga ada kulit nenas ya, kulit nenas. Nah, proses ini harus diurai dengan cepat ya. Untuk mempercepatnya itu adalah salah satunya adalah asam laktat ya. Nah, sebenarnya kalau ada katalis, maka katalislah menjadi biang dasar untuk mempercepat proses itu ya. Tapi karena kita tidak ada katalis, maka kita akan gunakan asam laktat ini. Itu satu, dia mempercepat proses dekomposisi dari sebuah zat ya. Nah, kemudian yang manfaat kedua dari asam laktat ini, dia itu akan bisa melakukan proses penetralan pH dari kompos yang sedang kita dekomposisi ya. Jadi adalah dia yang mampu melakukan menetralkan ya, menetralkan pH. Nah, ini penting ya dalam sebuah proses dekomposisi atau proses pengomposan, menetralkan pH dari kompos kita itu sangat penting ya. Kalau dia terlalu asam nanti tidak akan mungkin bisa kita aplikasikan, demikian juga kalau dia terlalu basah juga tidak bisa kita fungsikan. Nah, salah satu fungsi dari asam laktat itu adalah ini. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian asam laktat ini dia adalah menjaga ketersediaan nutrisi ketika proses pengomposan. Jadi dia adalah menyediakan nutrisi. Nah, nutrisi adalah untuk apa? Adalah untuk bakteri yang akan mengurai proses dekomposisi kita ini. Jadi bakteri-bakteri yang ada, yang kemarin kita masukkan dengan live mol itu kan nanti akan keluar bakteri ya. Bakteri itu nanti harus ada asupan nutrisinya. Nah, asam laktat ini akan membantu untuk untuk menyediakan nutrisi itu ya di dalam tanah itu. Nah, kemudian apa lagi manfaat dari asam laktat ini?
Dia itu adalah menyediakan karbon ya. Jadi sini dia dapat mengurai karbon ya. Jadi mengurai karbon. Nah, karbon ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah memberikan energi agar bakteri yang tadi kita masukkan ke dalam proses pembenahan tanah kita itu adalah cepat diserap oleh bakteri-bakteri itu, sehingga bakteri itu adalah kuat tetap hidup dia di situ. Nah, karena kemarin kita kan telah jelaskan salah satu unsur karbon yang kita masukkan dalam pembenahan tanah kita itu adalah jerami padi ya. Nah, jadi asam laktat ini nanti akan mampu, dia akan mengurai jerami padi itu, karbon-karbon di jerami padi itu, sehingga nanti akan mudah diserap oleh bakteri yang akan kita gunakan untuk melakukan proses penguraian di pembenahan tanah kita itu. Nah, salah satu lagi yang paling hebat juga dalam manfaat dari dalam asam laktat itu, dia itu adalah mampu melakukan menyerap dari unsur-unsur zat yang merusak tanaman kita. Jadi itu adalah menyerap unsur yang bersifat logam berat ya. Di unsur yang juga logam berat ya. Jadi biasanya dalam tanah pun biasanya juga ada logam-logam berat seperti mangan, besi, kemudian termasuk situ adalah sianida ya. Sebenarnya dalam tanah kita itu ada sianida ya. Jadi sianida sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya itu adalah di alam sendiri juga ada sianida ya. Jadi kalau ngomong sianida kita teringat dengan kopi Mirna ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi sebenarnya itu secara alami juga ada itu. Nah, asam laktat ini adalah mampu itu menetralkan. Dia mampu menyerap dari logam-logam berat seperti ini. Yaitu zat besi, mangan, dan sianida. Kemudian termasuk juga merkuri ya. Merkuri juga ada dalam tanah kita, dia mampu melakukan itu. Jadi begitu banyaknya sebenarnya manfaat dari asam laktat ini. Nah, asam laktat inilah yang sebenarnya harus kita butuhkan dalam proses pembenahan tanah kita. Nah, sekarang pertanyaan kita, dari mana kita bisa dapatkan asam laktat ini? Nah, salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan asam laktat itu gampang. Tinggal belinya. Ini ada namanya produk bernama EM4, efektif modal mikroorganisme. Nah, di EM4 ini ada dua bakteri ya. Ada dua bakteri, saya tidak nampak ini kecil. Ada dua bakteri. Yang pertama situ ada namanya bakterinya Lactobacillus sp. Sp itu spesies ya. Kemudian Saccharomyces sp. Tidak ada dua di sini. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin dapatkan dari asam laktat ini adalah membeli saja EM4. Tapi kan EM4 ini dibeli ya, tidak gratis. Walaupun harganya murah, tapi kita usahakan menggunakan hal-hal yang gratis dalam pertanian organik kita ya. Jadi kalau seandainya memang kita mau sempat untuk melakukan membuatnya sendiri, kenapa kita harus beli ya. Nah, jadi sebenarnya ya asam laktat ini pun juga ada dalam produk-produk fermentasi ya. Nah, seperti apa? Seperti yogurt. Di yogurt itu sebenarnya banyak sekali asam laktat di situ. Nah, kemudian salah satunya lagi adalah yang paling populer itu Yakult. Jadi makanya kalau kita melakukan proses pengomposan, itu banyak orang merekomendasikan ya udah kalau tidak punya EM4 ya pakai Yakult saja ya. Sebenarnya sama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa di EM4 ini jauh lebih tinggi ya, lebih kuat asam laktatnya ketimbang dari di Yakult ya. Yakult itu adalah asam laktatnya sedikit ya, karena dia diproyeksikan untuk kesehatan tubuh kita, sedangkan ini adalah untuk pengurai dari bakteri-bakteri zat aktif, zat organik yang ada di alam. Nah, jadi itu. Nah, salah satu
upaya yang harus kita untuk mendapatkan asam laktat itu tadi saya katakan adalah yaitu dengan cara membuatnya sendiri. Nah, asam laktat ini dibuat oleh suatu bakteri yang bernama, jadi kita lihat ya, yang bernama Lactobacillus ini. Nah, jadi sesuai di sini ya. Jadi salah satu produk unggulan dari E4 itu adalah Lactobacillus ini. Nah, Lactobacillus ini adalah merupakan pabrik ya, pabrik dari asam laktat itu. Jadi Lactobacillus inilah nanti yang akan membuat yang namanya asam laktat, yang berfungsi mulai dari proses penguraian, kemudian proses memberikan nutrisi, proses memberikan energi, proses mengurai karbon, dan kemudian proses menyerap mangan, logam-logam berat, dan segala macam yang ini. Nah, namun kalau kita ingin dapatkan Lactobacillus itu, yang seperti saya katakan tadi, sebenarnya kita bisa gampang mendapatkannya dengan biaya yang sangat murah, ya. Yaitu dengan menggunakan proses fermentasi dari bahan-bahan tertentu. Jadi sebenarnya Lactobacillus ini banyak sekali dapat di alam kita ya, terutama dalam usus kita ya. Usus kita sebenarnya banyak sekali Lactobacillus, dan termasuk juga usus hewan ya. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa mengambil usus sapi atau bahan yang ada di cernaan api, yaitu namanya rumen, ya sebenarnya lebih bagus kita ambil rumen kalau bisa kita dapatkan, karena dalam rumen pun banyak sekali Lactobacillusnya. Nah, nanti suatu ketika nanti kita akan membuat konten yang terkait dengan pembuatan bakteri itu dengan rumen menggunakan usus sapi itu. Nah, jadi salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan Lactobacillus yang gampang itu adalah dengan melakukan proses fermentasi dari bahan-bahan organik tertentu. Nah, salah satunya adalah kita melakukan proses fermentasi dengan menggunakan kubis atau kol. Nah, kalau kita menggunakan, sebenarnya gampang sekali. Nah, sebenarnya proses ini itu sebenarnya sudah dilakukan lama sekali ya. Nah, salah satu makanan yang dibuat oleh bangsa Jerman ya untuk proses fermentasi ini namanya adalah sauerkraut. Sauerkraut itu adalah proses fermentasi kubis. Nah, kemudian kubis itu akan berisi asam laktat dan Lactobacillus, dan itu menjadi sebuah bakteri probiotik atau bakteri baik yang bisa mencerna lebih baik usus dan pencernaan kita. Jadi kalau kita lihat produk-produk probiotik yang selama ini yang kita kenal, itu sebenarnya adalah berasal dari fermentasi Lactobacillusnya. Nah, namun kalau kita membuat sendiri dengan menggunakan kubis, fermentasi kubis, kita tidak hanya dapat bakteri Lactobacillus saja, tapi ada dua bakteri lain yang sebenarnya kita akan bisa dapat ya, yang mungkin kita bisa pancing ya dari proses itu. Yang kedua itu ada namanya bakteri Leuconostoc. Jadi berarti agak jarang dibaca ya, Leuconostoc. Nah, satu lagi adalah bakteri yang bernama Pediococcus. Nah, jadi ada 3. Jadi kalau kita bisa membuat dan berhasil membuat sauerkraut, kita di samping dapat Lactobacillus, dapat Leuconostoc, kemudian dapat Pediococcus. Nah, masing-masing bakteri ini adalah mempunyai keunggulan tersendiri ya dalam proses fermentasi kita nanti. Nah, kalau Leucococcus ini adalah dia nanti akan bisa melakukan proses pengurangan bau ya, ketika kita melakukan proses fermentasi ya. Nah, kemudian termasuk dia juga nanti akan bisa menetralkan pH ya, yang ada pH dari proses pengomposan kita ya. Nah, kemudian yang Pediococcus ini adalah dia juga nanti akan mengasup beberapa nutrisi atau nutrien yang nanti yang akan dibutuhkan oleh bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh kita dalam proses fermentasi tadi ya.
Nah, jadi demikian ya yang mungkin kita bisa jelaskan bahwa proses pemancingan dari bakteri asam laktat itu atau membuat asam laktat itu adalah dengan menggunakan bakteri-bakteri ini. Sebenarnya bakteri ini sebenarnya gampang kita lakukan, itu dengan salah satunya adalah dengan melakukan proses fermentasi yang namanya pembuatan sauerkraut, itu makanan salad bangsa Jerman. Mungkin kita lanjutkan kepada proses mempraktekannya.